Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 TPB 21A. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfonso Arba Manalu dengan NIM 12130003 dari program studi teknik kelautan. Perkenalkan, nama saya Fitria Berlestari dengan NIM 121210056 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ferdi Muhammad Excel dengan NIM 121300020 dari program studi teknik kelautan. Perkenalkan, nama saya Lastri Rahayu Putri dengan NIM 121210038 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Riana Areputra dengan NIM 121210055 dari Prodi Teknik Sipil. Tujuan dari percobaan kali ini adalah 1. Untuk mengetahui gaya Lorentz. 2. Untuk mengetahui prinsip kerja dari alat ini. 3. Menentukan variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. 4. Melatih kekompakan dan kerja tim yang baik. Gaya Lorentz adalah salah satu gabungan antara gaya listrik dan gaya magnet di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini timbul karena adanya suatu muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, saat ada konduktor di dalam suatu medan magnet kemudian dialiri arus listrik, maka konduktor tersebut akan bergerak. Dalam percobaan ini, konduktor yang digunakan adalah sebuah kawat, magnet, dan baterai sebagai sumber arus listrik. Besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja sehingga semakin cepat konduktor bergerak atau berputar. Untuk mencari besarnya gaya Lorentz digunakan rumus FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta, yang dimana FL sebagai gaya Lorentz, B sebagai induksi magnet, I sebagai kuat arus listrik, L sebagai panjang kawat, dan theta sebagai sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Ada juga alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada lem, yang ketiga ada pisau cutter, yang keempat ada stick, yang kelima ada solatif, yang keenam ada baterai, dan ketujuh dinamo, dan yang kedelapan adalah kabel. Membuat kincir anginnya. Ambil 3 buah stik es krim, lubangi bagian tengahnya menggunakan karter, lalu lem di sekitar lubang ketiga stik es krim. Membuat tiang penyangga, ambil 6 buah stik es krim, potong bagian ujung-ujungnya, lem membentuk segitiga. Satukan kabel dan dinamo, ambil 2 kabel, pasang ujungnya ke bagian dinamo. Ambil tiang penyangga, kemudian lem bagian bawah ke papan. Ambil baterai, letakkan baterai pada papan, lalu lakban baterai dengan papan agar tidak bergeser. Ambil dinamo dan kincir angin, masukkan lubang kincir angin ke dinamo, lalu letakkan dinamo pada tiang penyangga. Kemudian, lakban agar tidak bergeser saat dinamo bergerak. Ambil kedua ujung kabel, lalu tempel satu ujung kabel ke baterai. Kemudian, lakban. Kipas angin sederhana sudah siap digunakan. Tempel ujung kabel satunya ke baterai dan kincir angin pun berputar.
Keunikan alat ini dapat digunakan dengan alat-alat sederhana seperti baterai dan magnet. Adapun kelebihan dan kelemahan dari alat ini yaitu yang pertama kelebihan. Alat dan bahan bisa ditemui di sekeliling. Yang kedua, tidak membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan pembuatannya. Untuk kelemahannya yaitu rentan mengalami kerusakan karena alat belum didesain menjadi satu. Yang kedua, kekuatan angin yang dihasilkan tidak sebesar kipas angin terkini. Yang ketiga, tidak tahan air. Dan yang keempat, baterai harus dibuang dan diganti yang baru bila habis. Mungkin cukup sekian video yang bisa kami tunjukkan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.